Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya pada kali ini Bapak membawakan atau kita diskusi bersama terkait materi mengenai Science of Natural Rocks in Lampung Province. Tanpa memperpanjang waktu ya, dalam tanda kutip, untuk efisiensi waktu, lalu saja dalam kali ini Bapak lebih berfokus mengenai seperti apa sih batuan dan seperti apa sih terkait geologi yang ada di Lampung ya terutama. Oke, yang pertama kita membahas mengenai pengantar geologi regional dulu ya yang ada di Provinsi Lampung. Yang pertama, tinjauan tektonik dan pembentukan Pulau Sumatera bagian selatan kita sendiri, meskipun Lampung sudah berdiri menjadi provinsi sendiri, namun tetap kita termasuk Sumatera bagian selatan secara langsung ya, meskipun secara historis kita juga pernah menjadi bagian dari Sumatera Selatan seperti itu. Menjelaskan posisi geologis Lampung dalam konteks tektonik regional, termasuk interaksi lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang membentuk pegunungan, bukit barisan dan zona vulkanik aktif. Nah, ini rekan-rekan yang rumahnya pesisir barat ataupun Tanggamus mungkin sudah tidak asing lagi ya terkait pegunungan bukit barisan. Stratigrafi umum Provinsi Lampung menawarkan urutan umum batuan yang ditemukan di Lampung, mulai dari batuan dasar hingga batuan yang lebih muda, termasuk formasi-formasi geologi utama dan perkiraan umur relatifnya. Terkait fisiografi dan geomorfologi Lampung, membahas bentang alam Lampung yang beragam, seperti pegunungan vulkanik, dataran rendah aluvial, perbukitan lipatan dan wilayah pesisir, serta proses-proses geologi yang membentuknya. Sedikit mungkin ini Bapak kulik mengenai dataran rendah aluvial. Ngomongin dataran rendah aluvial ini sudah ada dalam catatan para pemimpin-pemimpin di era kolonial ya, dalam tanda kutip pemimpin untuk kaum dari kolonial Hindia Belanda. Di beberapa catatan maupun arsip menjelaskan bahwa Sumatera Selatan atau yang saat itu dikenal dengan Zuid Sumatera kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah bagaimana potensi Sumatera Selatan dengan sumber daya alamnya, khususnya terkait bisa dibilang pasca ini ya Krakatau meletus ya, bisa dibilang mungkin salah satu pengaruhnya bagaimana di Lampung sangat subur tanahnya dan cocok untuk ditanami berbagai komoditas-komoditas andalan ataupun komoditas ekspor yang ada di Sud Sumatera dan tentunya laku untuk pasaran Eropa. Kaitan geologi dengan sumber daya alam Lampung ya, mengaitkan informasi geologi, potensi sumber daya alam yang ada di Lampung seperti mineral, emas, perak, mangan, batuan industri khususnya untuk andesit, basalt, gamping, dan sumber daya energi panas bumi. Untuk peta geologi sederhana Provinsi Lampung sendiri memperkenalkan cara membaca dan memahami peta geologi dasar Provinsi Lampung untuk mengidentifikasi jenis batuan dan struktur geologi di bawah berbagai wilayah. Ini bisa dicek ketika teman-teman ingin
mengidentifikasi jenis batuan tersebut, bisa membaca terkait peta geologis di tanah di Provinsi Lampung ya. Selanjutnya untuk batuan beku dan aktivitas vulkanik di Lampung. Jenis-jenis batuan beku yang umum ditemukan di Lampung, diantaranya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik batuan beku intrusif, misalnya granit, diorit, dan ekstrusif, misalnya basalt, andesit, riolit, dan lain sebagainya, yang mana ini banyak dijumpai di wilayah vulkanik Lampung. Terkait proses pembentukan batuan beku, terkait aktivitas vulkanik sendiri adalah menjelaskan bagaimana magma terbentuk, naik ke permukaan, dan membeku menjadi berbagai jenis batuan beku, dikaitkan dengan sejarah vulkanisme di Lampung. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang ini salah satunya adalah termasuk Gunung Krakatau yang pernah meletus, yang mana cukup bahasanya kalau ngomongin membombastis dalam tanda kutip begini, hingga menjadikan sebagian isi dunia gelap lah kalau ngomongin secara gambaran saat itu ya, karena memang abunya luar biasa. Terus nah teman-teman yang suka mendaki Gunung Rajabasa ini juga termasuk juga, dan begitupun juga yang lain. Mineralogi batuan beku utama di sini mengenalkan mineral-mineral utama penyusun batuan beku seperti plagioklas, piroxen, olivin, kuarsa, dan feldspar, kalium, serta cara mengidentifikasinya dengan cara megaskopis ya, atau dengan mata telanjang atau kotak pembesar. Aplikasi batuan beku dalam kehidupan sehari-hari di industri Lampung tentu banyak ya teman-teman semuanya. Terkait apa, salah satunya adalah sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk bahan bangunan. Nah, salah satunya apa teman-teman, kalau masih atau ada yang pernah ya, kalau mungkin yang dari teknik sipil sudah tidak asing lagi, batuan split salah satunya, dan berbagai yang lain lagi. Contohnya ada untuk agregat jalan, sumber mineral, dan potensi panas bumi. Pengamatan lapangan batuan beku. Jika memungkinkan, melakukan pengamatan langsung batuan beku di lapangan untuk mengidentifikasi tekstur, warna, dan kemungkinan mineral penyusunnya. Nah, terkait batuan sedimen dan lingkungan pengendapannya di Lampung seperti apa, yakni jenis-jenis batuan sedimen yang mungkin ditemukan di Lampung dengan cara mengidentifikasinya, bisa jenis-jenisnya ya, dari batuan sedimen klasik, diantaranya batu pasir, batu lempung, terus dan lain sebagainya. Baik itu pun juga non klasik, mohon maaf. Contohnya batu gamping yang mana dijumpai di beberapa daerah rendah. Selanjutnya terkait proses pembentukan batuan sedimen dan lingkungan pengendapan, menjelaskan tahapan pembentukan batuan sedimen dari pelapukan dan lain sebagainya, dan mengaitkannya dengan lingkungan pengendapan yang berbeda, sungai, danau, laut dangkal, laut dalam, yang mungkin ada di Lampung pada masa lalu. Selanjutnya ngomongin fosil sebagai bukti kehidupan purba dan lingkungan pengendapan ya. Bagaimana konsep fosil dan bagaimana fosil ini ditemukan dalam batuan sedimen tentu dapat memberikan informasi terkait jenis-jenis organisme yang ditemukan dalam batuan sedimen, dapat memberikan informasi terkait jenis-jenis organisme apa saja yang hidup di masa lalu dan kemungkinan tempat batuan tersebut terbentuk. Potensi batuan sedimen sendiri diantaranya adalah mengulas potensi batuan sedimen sebagai bahan bangunan, misalnya dari gamping untuk semen, sumber air tanah, akuifer dalam batu pasir, ataupun potensi sumber daya lainnya. Pengamatan lapangan batuan sedimen sendiri memungkinkan untuk melakukan pengamatan langsung batuan-batuan tersebut untuk mengidentifikasi struktur sedimen dari perlapisan, silang siur, dan lain sebagainya, maupun kandungan-kandungan kemungkinan yang ada di fosil tersebut.
Selanjutnya terkait batuan metamorf dan metamorfisme di Lampung. Pertama sendiri, jenis batuan metamorf yang mungkin ditemui di Lampung, salah satunya ada metamorf regional dan metamorf kontak, mohon maaf. Selanjutnya ada proses metamorfisme dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Diantaranya adalah menjelaskan bagaimana batuan itu berasal, terus menjadi batuan metamorf. Selanjutnya juga bagaimana ini berubah akibat suhu, tekanan, ataupun aktivitas kimia fluida. Tekstur dan struktur batuan metamorf diantaranya adalah jenis ataupun tekstur. Contoh adalah foliasi, strukturnya misalnya lipatan, dan lain sebagainya yang mencerminkan kondisi metamorfisme. Keterkaitan batuan metamorf dengan sejarah tektonik Lampung diantaranya adalah keberadaan batuan metamorf tersebut adalah merupakan peristiwa tektonik di masa lalu yang pernah terjadi di wilayah Lampung. Potensi batuan metamorf sendiri di Lampung mengulas potensi batuan metamorf sebagai bahan bangunan atau sumber air mineral tertentu, itu pun jika ada. Nah, Pak, kok ngomongin kandungan dan sebagainya, Pak? Apa sih aplikasi ilmu batuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan potensi pengembangan wilayah KKN? Nah, ini dapat diperhatikan secara baik-baik ya dan seksama, dan tentu dengan tempo sesingkat-singkatnya ya. Yang pertama adalah identifikasi dan pemanfaatan batuan lokal untuk konstruksi dan bahan bangunan. Ini memberikan pengetahuan terkait jenis-jenis batuan yang cocok digunakan sebagai bahan bangunan di wilayah KKN. Contohnya adalah batu kali, batu andesit, dan bagaimana sih cara mengidentifikasinya. Nah, selanjutnya adalah pengenalan potensi sumber daya mineral dan batuan industri skala kecil, yang mana mengidentifikasi potensi sumber daya mineral atau batuan industri yang mungkin ada di sekitar lokasi KKN. Dan bagaimana sih pemanfaatannya secara berkelanjutan dapat memberikan manfaat tentunya dalam hal ekonomi bagi masyarakat. Terkait mitigasi bencana geologi sendiri yang terkait dengan batuan dan struktur geologi, ini bagaimana memberikan pemahaman tentang jenis batuan dan struktur geologi, contohnya kemiringan lapisan, zona sesar, dan lain sebagainya, yang mana ini dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko bencana geologi seperti tanah longsor ataupun gerakan tanah. Nah, kalau ngomongin tanah longsor, tentu teman-teman bisa mengidentifikasi dari berbagai peristiwa ataupun kejadian sebelumnya. Contohnya kalau ngomongin di Lampung, salah satunya adalah di Provinsi Pesisir Barat, yaitu cukup rentan terkait adanya tanah longsor ya teman-teman semuanya ya. Selanjutnya terkait pengembangan geowisata berbasis keunikan batuan dan bentang alam. Nah, ini adalah mengidentifikasi potensi lokasi-lokasi di sekitar wilayah KKN, saudara-saudara semua, yang memiliki keunikan geologi. Di antaranya adalah bagaimana formasi batuan yang menarik, singkapan batuan yang langka, yang mana ini sekali lagi dapat dikembangkan sebagai objek geowisata. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir adalah edukasi dan konservasi warisan geologi. Meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya batuan dan bentang alam tentunya sebagai bagian dari warisan geologi yang perlu dilestarikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan generasi yang akan datang. Sekali lagi, dilestarikan untuk ilmu pengetahuan dan generasi yang akan datang. Sekali lagi, kita tidak kekurangan ilmu untuk mengidentifikasi jenis-jenisnya. Kita tidak kekurangan sumber daya alam yang kaya, tapi terkadang kita kekurangan kemauan untuk mewariskan kepada generasi yang akan datang. Ingat, berikanlah
meskipun bukan materi, tapi berikanlah sumber daya alam yang kaya dan dirawat serta dilestarikan dengan baik untuk anak cucumu kelak nanti. Sekian teman-teman, ringkasan ataupun benang merah dari pembelajaran kita, diskusi di hari ini. Sekali lagi, Bapak mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi, kita di sini tujuannya untuk diskusi, saling sharing, dan sekali lagi untuk teman-teman semuanya bisa diperhatikan dari sini, besar harapan Bapak KKN ini tidak menjadi program yang sia-sia atau formalitas saja, namun memang benar-benar bermanfaat. Salah satunya adalah menggali potensi dan mengoptimalkan potensi untuk geowisata, dan khususnya adalah edukasi dan konservasi dari sumber daya alam itu sendiri. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.